Pembicara kita pertama adalah Dr. Muhammad Rudiansyah, Magister Kesehatan, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal Hipertensi, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine. Beliau adalah putra daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Riwayat pendidikan beliau kedokteran umum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan S2 Magister Kesehatan di Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis 1 penyakit dalam di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Beliau menyelesaikan spesialis 2 konsultan ginjal dan hipertensi Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Pendidikan terakhir beliau S3 pasca sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini jabatan beliau adalah staf internis di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, manajer instalasi hemodialisis RSUD Ulin, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Waktu 25 menit untuk materi, saya persilakan Dr. Rudi. Sudah. Namanya di sini. Teman-teman bisa lihat semua? Bisa, Dok. Bisa ya? Ya. Oke. Silakan, Dok. Ya, jadi tadi sudah dibacakan tentang tentang kurikulum saya, mungkin nggak perlu lagi ya. Jadi pada kesempatan ini saya mungkin sekedar berbagi aja, bukannya karena saya lebih pintar ya. Jadi kita tahu semua bahwa SARS-CoV-2 yang dikenal saat ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 pertama kali bulan Desember 2019 ya, dan ini ternyata menyebabkan beberapa kasus akut respiratory syndrome di manusia. Dipercaya memang bahwa kasus ini disebabkan oleh virus dari hewan. Nah, yang kita tahu bahwa harusnya virus dari hewan yang tidak menyerang manusia, tapi dalam kenyataannya di sini adalah menyerang manusia. Sehingga untuk kondisi ini harus kita pikirkan bersama. Dan dalam beberapa kenyataan bahwa virus ini juga mirip sekali dengan SARS tahun 2003 dan MERS-CoV tahun 2012, yaitu Middle East Respiratory Syndrome yang terjadi pada daerah-daerah di Timur Tengah. Ini yang bukan terbaru sekali, tapi 2 hari lalu ya, karena tanggal 6 ya, saya belum sempat update yang baru. Kemarin soalnya udah ada soalnya. Jadi total kasus yang ada di seluruh dunia udah hampir 20 juta. Sedangkan Indonesia hampir 120.000 lebih. Nah, jadi kalau kita melihat dengan jumlah kasus seperti ini, bahwa Indonesia juga punya angka kematian yang cukup tinggi, yaitu 4,6%. Dari 120.000 tadi ada 5.600-an yang meninggal. Nah, Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan khususnya, itu ternyata 4,7% angka kematiannya, jadi 303 dibanding 6.500-an. Ini kalau kita lihat grafik yang ada sekarang, mungkin semua udah pada tahu, semua udah punya ya. Kalau Kalimantan Selatan mulai terjadinya COVID ini mulai Maret ditemukannya, sekitar tanggal 18 kalau nggak salah saya ingatnya. Dan Kalimantan Selatan kenapa menjadi salah satu juga yang harus diperhatikan adalah karena sering masuk di 10 besar. Ini kali ini dikira-kira angka di ke-6 ya, nggak sampai 5 besar katanya, tapi kalau angka kematian termasuk tinggi ya, dibandingkan Jakarta aja kita masuk tinggi sekali, 4,7, Jakarta 3,7. Dan kalau kita melihat pun jumlah angka sakitan ini dibandingkan dengan jumlah penduduknya jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kita punya penduduk 4.200.000. Kalau kita lihat Jakarta punya penduduk memang 10 juta, mohon maaf 10 juta lebih. Jadi cukup lumayan Jakarta. Jawa Timur
punya penduduk hampir 40 juta, 38 lebih, hampir 39 juta. Sedangkan kita 4,2 juta, jadi jauh banget tinggi ya. Ini tiap harinya kejadian-kejadian ada di Indonesia, dan kita masuk ke materi yang ada, bahwa secara imunomolekuler bahwa diagnosis COVID-19 itu memang saat ini arahnya ke paru-paru, di mana penularan awalnya dia akan menyerang ke bagian paru, penularan awal. Tapi perkembangannya penyakit ini akan menyerang ke semua organ. Kenapa? Karena setelah dia masuk dalam paru nanti terjadi replikasi atau pembelahan-pembelahan bertambah berkembang biak dan sebagainya. Dan ini juga berhubungan dengan tubuh kita sendiri secara imunologis, baik itu secara yang seluler maupun yang humoral, nanti ada hubungannya. Dimana kalau untuk yang seluler itu akan berhubungan dengan CD4, nanti CD8, kemudian terjadilah sitokain yang ada. Nah ini yang bisa menyebabkan tadi nanti sitokain storm atau badai sitokain. Pemeriksaan yang paling lebih lagi membantu dalam hal ini selain nanti pemeriksaan virusnya sendiri, yaitu adalah pemeriksaan ronsen torak yang akan tampak infiltrat, dan ini mungkin bisa saja tidak tampak sekali atau jelas sekali dengan ronsen torak. Maka yang lebih spesifik lagi adalah dengan pemeriksaan CT scan torak, di mana dengan CT scan torak tadi tampak gambaran ground glass opacification, jadi opak ground glass, bentuknya seperti bawah botol tadi, dengan atau tanpa kelainan konsolidasi dan adanya pneumonia virus yang jelas dari gambaran tersebut. Nah kemudian kadang-kadang pun ada, tapi jarang, yaitu terjadi penebalan pleura, efusi pleura, dan limfadenopati. Kita tahu bahwa saat ini virus COVID-19 tadi itu termasuk grade imitator. Apa itu grade imitator? Grade imitator itu dia mempunyai gejala, mempunyai kondisi itu mirip sama yang lainnya, penyakit lainnya, sehingga ini bisa membingungkan masyarakat semua. Loh saya nggak ada demam, tapi kok dibilang positif. Jadi sekarang udah banyak sekali yang tanpa gejala ternyata positif, tahu-tahu langsung berat, ya. Nah kita lihat kan bahwa awalnya itu adalah virus ini dari transmisi dari binatang, tapi ternyata ke manusia. Yang kita bingung itu adalah sekarang antar manusia, jadi udah nggak mau lagi dia ke binatang. Sebenarnya kita berdoa harusnya dia udah pulang kampung, pulang ke tempatnya kembali. Sudah terlalu lama dia keliling dunia ya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini sekarang Agustus, hampir 8 bulan dia sudah keliling dunia. Apa nggak capek, nggak bosan nih si COVID ini, virusnya. Mudah-mudahan nanti dia kembali dan tidak menyerang ke manusia lagi. Tapi sepertinya hal tersebut sangat-sangat riskan atau sangat-sangat kecil. Kita akan tetap bertemu dengan virus COVID-19 ini, tinggal bagaimana kita memodulasinya supaya kita bisa mampu bertahan. Nah, kalau ada gejala yang paling umum memang adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Kemudian baru ada beberapa gejala-gejala lain seperti sakit kepala atau hidung berair, pilek, gatal. Kemudian sakit-sakit otot, sakit-sakit sendi. Ini yang mungkin bisa kita lihat. Nah, kalau ada gejala-gejala tersebut sekarang, mau tidak mau masyarakat kita akan curiga ke arah COVID-19. Biar bagaimanapun, apapun yang terjadi, bahwa kita tidak memungkiri bahwa COVID-19 sekarang itu ada di sekitar kita. Kalau ada yang tidak percaya, saya mau berkata apa lagi? Silahkan, semoga saja tidak tertular, itu saja. Kalau kita belum merasakan atau kita belum mengetahui sekitarnya yang pernah tertular, orang dekat dan sebagainya, maka dia akan ngomong kosong terus.
Dan kali ini saya bersama dengan pembicara yang lain yang benar-benar telah merasakan sendiri. Semoga nanti beliau bisa memberikan pencerahan buat kita semua sampai saya tidak bisa nahan air mata saya kalau bercerita ini kepada teman saya ini yang kebetulan sampai bicara. Beliau kehilangan orang tua, kedua orang tua, sama juga kakaknya. Dan ini bukan hanya cerita omong kosong dan sebagainya. Nanti beliau akan cerita sendiri, Dr. Ali. Semoga husnul Hanifah ya Dr. Ali. Kemudian kita kembali lagi bahwa memang paling banyak kalau di aslinya awalnya dulu ya demam itu hampir 90% lebih. Tapi sekarang khususnya di kita tempat sini di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, itu banyak yang tidak bergejala demam. Saya tanya, demam nggak ada, cuman kadang-kadang sakit tenggorokan. Setelah diperiksa ternyata anggaplah pakai rapid reaktif. Setelah diperiksa dengan swab positif. Itu contoh-contohnya. Orang bilang bahwa COVID-19 tidak mematikan, tapi buktinya sudah ada, nanti teman sejauh saya akan bercerita. Terus COVID-19 mati bukan karena COVID-19-nya, tapi karena komorbidnya. Saya bilang, kalau selama ini komorbid yang ada ini, yang pada pasien-pasien ini, dia telah menderita berpuluh-puluh tahun, tapi kenapa tidak meninggal, tidak mati? Tapi begitu kena COVID-19, tidak berapa lama, ada yang cuma hitungan hari, 1, 2, 3, 4, 5 meninggal. Ada yang sampai minggu. Ada yang mungkin beberapa lama lagi, lebih dari 1 minggu. Artinya apa? Kalau tanpa COVID dia tidak mati. Matinya beda. Ya, umur di tangan Tuhan, saya tahu. Gak usah bicara lah kalau ada masalah itu. Saya juga tidak tahu apakah saya bisa hidup masih tetap jalan dari ini setelah saya bicara, atau selama saya bicara bisa tiba-tiba mati. Siapa yang tahu? Itu kalau masalah umur. Tapi yang namanya kita manusia tetap harus ada ikhtiar atau usaha. Usaha itulah yang bisa memperpanjang umur. Usaha yang bagaimana? Karena Tuhan bilang tidak akan merubah suatu bangsa kalau bukan bangsa itu sendiri yang akan merubahnya. Ini beberapa komorbid yang ada, yaitu penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit kencing manis, penyakit paru-paru, pernapasan, darah tinggi, terus komplikasi-komplikasi karena keganasan, dan yang saya belum masukin, kenapa? Karena memang bidang saya, jadi saya langsung bicara aja, yaitu masalah ginjal. Ginjal di sini memang cukup lumayan tinggi. Ini kita lihat bahwa COVID-19 itu ternyata bisa menyebabkan multi organ function. Kemudian kalau kita hasil lab-lab yang ada, ternyata bisa asidosis, bisa laktat tinggi, hiperbilirubinemia, trombosit yang rendah, kemudian juga adanya koagulopati. Kemarin sudah dijelaskan sama para senior di acara webinar dari Perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam cabang Kalimantan Selatan yang baru-baru kemarin, yang kebetulan saya juga ikut sebagai moderator, dan mudah-mudahan yang ikut bermanfaat ya. Dan ada beberapa lab-lab lain seperti D-dimer, angka C-reactive protein yang meningkat, kemudian perpanjangan proton breathing time dan sebagainya. Dan ini memang sudah diteliti oleh beberapa peneliti, dan hasilnya memang menunjukkan memang ada hubungan antara kondisi penyakit COVID-19 tadi dengan lab-lab tersebut. Kemudian kondisi abnormal lain seperti adanya peningkatan koagulasi, kemudian juga adanya penurunan dari sistem imun seluler, dan juga adanya gangguan ginjal, gangguan otot jantung dan hati. Kemarin sudah dijelaskan oleh Dr. Abimanyu, dan juga ada gangguan pencernaan dijelaskan oleh Prof. Ari. Prof. Ari Faryal Sam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi, merupakan seorang dosen FKUI dan juga dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan beliau merasakan sendiri bagaimana terkena COVID dan diisolasi selama 21 hari. Alhamdulillah dengan kondisinya membaik. Sempat kondisi perburukan juga beliau merasakan.
Nah, ini adalah salah seorang juga contoh yang artinya memang merasakan sendiri. Ya, kita sih tidak, kalau bisa belajarlah dari orang lain, pengalaman orang lain. Kalau memang masih mungkin, ya jangan sampai kita sendiri juga merasakannya. Itu yang terbaik. Kemudian adanya kelainan-kelainan lab lain seperti Hb rendah dan neutrofil, kemudian zat besi dan sebagainya. Ini yang bisa terjadi pada sebagian pasien yang ada. Nah, kalau untuk mendiagnosis, sampai saat ini diagnosis utama atau gold standar adalah pemeriksaan swab, yaitu dilakukan pengambilan bagian belakang, daerah bagian sputum, daerah orofaring dan nasofaring ya, di bagian sebelah sini. Sayang saya tidak pakai sketsa. Ini kebetulan saya sendiri dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah dapatkan sampel tersebut diambil, kemudian diambil bagian yang spesifik untuk virus tersebut, kemudian dilakukanlah amplifikasi atau diperbanyak sampai dengan perbanyakan tadi, maka dilihatlah apakah memang itu punyanya virus COVID atau SARS-CoV-2. Ada beberapa cara bagaimana kita mencegah, yaitu bagaimana saat ini adalah jangan sering memegang ke arah muka, wajah, tangan ya sebelum dicuci tangan. Kemudian jarak tetap dijaga. Nah, kalau batuk sebaiknya ditutup atau bersin. Nah, yang agak sulit kalau memang kita tidak punya tisu dan sebagainya, kita bersin di lengan ini. Ini sebenarnya ada baik dan ada buruknya ya. Kadang-kadang kita lupa, di sini mungkin kita tutup dan ini bisa menyentuh dan ini juga tersentuh lagi, sehingga ini juga bisa jadi tempat penyebaran ya. Kemudian kalau memang memungkinkan ada apa-apa langsung kontak petugas kesehatan. Jadi ada beberapa cara untuk pencegahan agar tidak terjadi sakit COVID tadi, atau juga pencegahan untuk penularannya. Karena sampai saat ini nggak ada antivirus yang spesifik mampu bisa menyembuhkan, atau vaksin saat ini yang masih uji coba di Bandung. Mudah-mudahan nanti ada hasil, tapi kan tidak bisa segera, mungkin perlu waktu 6 bulanan minimal. Kita akan melihat bagaimana kondisinya. Ini kemudian tetap bagi mereka petugas kesehatan, teman-teman sejawat semua, gunakanlah masker pada saat bekerja. Mungkin juga pakai N95 yang terbaik ya. Kalau tidak ada ya berlapis-lapis mungkin, dan tertutup. Sarung tangan sekali pakai, buang. Kalaupun memang hampir tidak mampu mengganti, ya dicuci sebersih-bersihnya dengan alkohol atau disinfektan. Kemudian tetap menjaga mata, mungkin dengan kacamata Google dan sebagainya, serta pakaian yaitu APD, alat pelindung diri pakaian, yang dengan minimal gaun. Bagi mereka yang dengan pasien jelas positif, maka penggunaan APD di sini harus level 3, yaitu menggunakan hazmat. Sedangkan yang mungkin penanganan di beberapa tempat, misalnya perawatan biasa, mungkin poli, supaya bisa menggunakan level 2 ya, dengan gaun yang panjang. Yang mungkin bisa kita jaga adalah sentuhan-sentuhan dengan barang-barang yang mungkin bisa mengkontaminasi. Nah, SARS-CoV tadi kita sudah tahu bagaimana cara penularannya, bagaimana mencegahnya, bagaimana kita menjaga, bagaimana gejalanya. Sekarang kita masuk bagaimana di dalam tubuh itu yang terjadi dengan adanya infeksi SARS-CoV-2. Ini adalah sel-sel target yang akan terkena oleh virus tersebut. Hidung khususnya, paru, kemudian pencernaan usus, kemudian jantung, mata, dan hati. Kemudian selain itu adalah saluran kencing, ginjal, pankreas, otak, prostat, dan plasenta. Untuk masing-masing organ tersebut nanti ada target-target selnya. Seperti di NASA adalah sel goblet.
Di paru-paru ada AT2 yaitu secretory basal dan multiciliati. Di usus ada epitel enterosit yaitu baik itu yang fibroblast maupun yang endotelial. Kemudian di jantung ada miosit dan perisit. Di mata ada corneal epithelium, mungkin nanti dokter Ali bisa lebih menjelaskan. Dan liver cholangiotis. Sedangkan di saluran kencing ada fibroblast, epitel, di kidney ada proximal tubulus, mungkin bisa sampai ke glomerulus juga. Dan pankreas ada ductal epithelium, dan di otak ada oligodendrosit, serta di prostat testis epitelial biasa dan placenta, perisit dan fibroblast. Nah, jadi ini yang bisa terjadi. Kemudian masing-masing juga kita lihat bahwa dia nanti lewatnya ada reseptor yang disebut dengan reseptor S2 ini. Reseptor S2 itu merupakan patogenesis utama dari COVID-19, di mana SARS-CoV-2 yang beredar itu akan menempel di reseptor angiotensin converting enzyme. Makanya ada beberapa isu bagaimana dengan pasien-pasien yang terapi obat darah tinggi menggunakan obat S inhibitor ini gitu loh. Dalam beberapa kasus ternyata sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi untuk menjaga kondisi tersebut kalau memang masih mungkin bisa diganti, silahkan diganti. Tapi kalau memang masih cocok seperti itu, mudah-mudahan tidak sampai, karena dia tidak terlalu berpengaruh karena reseptor ini adalah reseptor enzim 2 reseptor ya. Nah, dia akan ditangkap oleh reseptor tersebut, kemudian dia akan masuk ke dalam sel. Setelah masuk dalam sel, maka dia akan melepaskan genom atau RNA-nya dari virus tersebut sehingga lepas ini, dan dia akan mengikat atau menempel di ribosom dari si orang tersebut atau pasien tadi. Kemudian terjadilah translasi dari poliprotein virus tadi, dan juga terjadi replikasi, penambahan, bertambah banyak, semakin banyak, dan ini yang menyebabkan kopian dari RNA genomnya tadi, dan ini yang kita lihat replikasinya terjadi di sini, dan setelah itu dia akan membentuk virus baru lagi, dan virusnya kemudian jadi matur, kemudian dilepaskan lagi jadi exocyte keluar dari sel tadi untuk menginfeksi yang lain dan akan menyebar ke seluruh tubuh yang lain. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa secara gambaran bahwa virus tadi masuk ke dalam tubuh melalui reseptor S2 tadi, maka yang kita harus perhatikan adalah dia sebagai benda asing yang akan ditangkap atau dikenal oleh sel tubuh kita, yaitu mengeluarkan yang disebut dengan sel antigen presentation. Jadi APC atau antigen presenting cell itu yang akan nanti mengenali virus tersebut, dan ini juga yang sebenarnya berhubungan nanti dengan imunitas dari suatu antivirus. Nah, kita tahu bahwa setiap orang atau setiap manusia itu mempunyai major histocompatibility complex dan human leukocyte antigen atau HLA, dan ini masing-masing berbeda-beda ya, dan ini yang akan bisa mempengaruhi seseorang itu bisa mudah terkena atau menjadi berat, juga tergantung kondisi ini tadi, dimana nanti dia secara spesifik akan mengeluarkan T limfosit yang sitotoksik yang akan mampu membunuh dari virus tersebut. Yang jadi permasalahan di sini adalah apakah ini tidak berubah. Nah, dan virusnya sendiri juga apakah tidak berubah, karena ada beberapa bukti yang menyebutkan bahwa virus tersebut ternyata mampu melakukan mutasi yang kecil sekali, artinya hampir tidak terdeteksi, tapi sudah terjadi mutasi, dan ini ternyata mempengaruhi sistem atau respon imun tubuh kita yang juga berbeda. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang sudah pernah terkena, dia mungkin bisa terkena lagi, mungkin bisa terjadi karena proses ini ya, dimana nanti antigen presentation kemudian mempromosikan terjadinya imunitas seluler dan humoral dari tubuh tadi. Ini akan memunculkan IgG yang keluar, yang
khusus untuk virus tersebut. Dan IgM itu muncul kurang lebih sekitar 1-5 hari dan mungkin paling lama bisa sampai 12 minggu kalau menurut beberapa dari penelitian. Tapi memang kalau secara teori kita 1 minggu biasanya dia sudah mulai turun atau menghilang, IgG akan muncul. Ini yang dipakai untuk kondisi pada pemeriksaan rapid yang ada beredar sekarang. Nah, apabila muncul kondisi pasien itu terjadi ARDS, maka ini salah satu penyebab kematian paling utama pada COVID-19. Ini menunjukkan bahwa kasus atau pasien tersebut terjadi replikasi yang sangat hebat pada virus tersebut, sehingga kita tidak bisa menyatakan bahwa virusnya sudah mati. Walaupun ada beberapa kondisi virus mungkin mati, tapi respon imunnya yang sudah berlebihan yang tidak bisa dibendung, dan ini akan merusak ke tubuh pasien tersebut. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ya nanti akan meningkatkan kondisi-kondisi di mana secara signaling itu akan menurunkan CD4 dan CD8 di darah dengan adanya infeksi dari SARS-CoV-2 tadi. Ini yang menunjukkan kenapa pasien itu jatuh kepada kondisi tidak mampu untuk melawan virus tersebut, di mana CD4 itu sangat berhubungan, yaitu T helper, jadi sangat berhubungan dengan respon imun terhadap benda asing atau virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Apabila itu rendah, lemah, maka dia tidak mampu akan melawannya, meskipun hanya virus atau bakteri yang biasanya mati sendiri atau lemah. Nah, kita lihat kenapa bisa terjadi cytokine storm, di mana di sini adanya pelepasan dari kemokin proinflamatori seperti yang ada tertulis CCL2, CCL3, CCL5, CXL8, CXL9, CXL10 dan lainnya. Dan sitokin seperti interferon alfa, interferon gamma, interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 12, TNF-alpha, tumor necrosis factor alpha, TGF dan sebagainya, yang ternyata merupakan sel-sel efektor dari imun dari dari SARS-CoV-2. Kemudian dengan adanya kondisi SARS-CoV yang sangat berat tadi, maka terjadilah kondisi sistem imun yang sangat jelek, dan ini menyebabkan serangan-serangan yang mematikan, di mana terjadinya sepsis, multi organ failure, dan juga sampai kematian oleh SARS-CoV-2 tadi. Ini sama, jadi saya jelasin ya. Nah, kita lihat yang sudah dilaporkan apabila kita menempatkan pasien-pasien dengan gejala COVID-19 tadi, maka yang perlu kita perhatikan adalah gejala tadi. Apakah ada keluhan, jadi kurang lebih misalnya sesak napas yang lebih dari 30 kali per menit, ini adalah tanda-tanda dari pneumonia. Kemudian SP2-nya turun kurang dari 95, biasanya 92 kita ambil patokan ya. Dan apakah ada tanda-tanda sepsis, kemudian adanya sesak napas yang arahnya ke distres pernapasan, maka apabila iya dan berat dan kritis, maka itu bisa kita masukkan ke kondisi-kondisi bahwa ini perlu terapi oksigen dan perlu obat-obatan tambahan. Dan apakah ada tanda-tanda shock? Kalau misalnya ada tanda-tanda shock, maka kita harus mengikuti alur penentuan alat bantu napas atau tidak, atau mungkin juga perlu penata laksanaan shocknya sendiri. Nah, apabila pasien tersebut tidak ada keluhan tadi, mungkin dia masih tetap ada pneumonia, maka kita akan menyebutkan ini merupakan suatu pneumonia sedang yang mungkin tidak memerlukan terapi oksigen. Kita bisa rawat, tapi artinya tidak harus dengan perawatan dengan oksigen seperti yang kondisi berat. Kalau misalnya ringan, tidak, ya sudah, mungkin bisa diisolasi di rumah atau di tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah, atau isolasi mandiri, mungkin di rumah, di hotel atau di kamar atau di mana, silahkan ya.
Jadi ini algoritma yang sudah kita buat dan juga algoritma untuk tata laksana untuk koagulasi pada COVID-19 berdasarkan lab sederhana yang ada, yaitu D-dimer, massa per trombin, jumlah trombosit, dan fibrinogen. Memang lab ini tidak semua rumah sakit memiliki. Jadi kita terpaksa harus memikirkan kondisi-kondisi lain. Bagaimana kalau misalnya rumah sakit itu tidak ada D-dimer, karena D-dimer memang cukup sulit. Dengan kondisi sekarang, ya kami mungkin menyarankan juga kepada pemerintah bagaimana caranya untuk penyediaan pemeriksaan D-dimer minimal di rumah sakit rujukan untuk COVID, rujukan nasional maupun rujukan daerah. Ini penentuan alat bantu napas untuk anak-anak saya tidak akan jelaskan, dan ini hanya daftar obat, beberapa obat-obat yang biasa kita berikan. Ada vitamin, mineral, kemudian yang simptomatisnya, dan diberikan kloroquine atau hidrokloroquine, dan antibiotik baik itu yang golongan macrolide, azitromisin, ataupun golongan quinolone, levofloxacin, dan antiviralnya sendiri tergantung kondisi, baik itu ringan, sedang, berat. Atau mungkin juga kita berikan pemberian hidrokortison atau dexamethasone pada kondisi-kondisi ARDS yang berat untuk menekan proses inflamasinya. Ini kita lihat ya bagaimana yang terjadi di alveoli atau di paru-paru pada saat SARS-CoV-2 itu menyerang. Ternyata pada awal yang ringan, orang sehat itu kan tidak ada apa-apa nih. Nah, kosong alveolusnya, bersih ya. Tapi ini sudah ada infeksi virus mungkin. Nah, terus yang terinfeksi dengan kondisi yang sedang, ringan, itu sudah ada virus-virusnya di sini. Dan yang moderat itu ternyata di alveolinya itu terisi cairan, dan cairan ini dari beberapa penelitian yang sudah pernah melaksanakan, yaitu dengan pemeriksaan otopsi, didapatkan ternyata cairan yang lekat, kental, jadi bentuknya mukoid, jadi kayak apa ya, kayak lendir-lendir kental gitu, dan ini sulit sekali untuk dikeluarkan, dilepaskan. Nah, dan yang paling berat itu pada kasus-kasus berat dia hampir mengisi keseluruhan dari alveoli, sehingga tidak bisa terjadi pertukaran oksigen dan CO2, di mana disinilah yang menyebabkan para pasien tersebut sesak napas sehingga sulit sekali untuk bernapas. Kenapa? Karena oksigennya nggak bisa bertukaran. Oksigennya banyak dikasih pakai ventilator, pakai masker dan sebagainya, tapi tidak bisa bertukar di darah tadi. Sehingga dalam kondisi tertentu posisi yang dianjurkan adalah posisi prone, yaitu di mana pasiennya posisi tengkurap untuk mengeluarkan, mungkin dengan cara gravitasi akan membantu pengeluaran lendir-lendir ini akan turun ke bawah. Beberapa macam obat yang saat ini sudah dilakukan pada kondisi tertentu adalah kita harusnya berpikir bahwa ini kita berikan vaksin misalnya, tapi kenyataannya enggak. Kemudian obat apa kira-kira yang mungkin bisa untuk mengobati ini? Sampai saat ini banyak sekali ya penelitian-penelitian. Sampai kemarin kita juga dari Ikatan Dokter Indonesia Kemasan membuat surat pernyataan bahwa adanya yang mengklaim bahwa sudah ditemukan obat bahwa ini dan sebagainya. Kita harus perlu buktikan ya, dan ini dengan kondisi penyakit yang lab threatening, maka obat apapun kadang-kadang dipakai, silahkan gunakan selama punya evidence base, selama punya bukti-bukti ilmiah bahwa dia ada aksi ke arah antiviral ya. Nah, ini yang perlu diketahui, dan untuk itu perlu penelitian preklinis sampai dengan uji klinis atau clinical trial. Misalnya contoh sekarang yang saat ini yang masih dipakai adalah kloroquine, walaupun dari WHO menyebutkan katanya banyak komplikasinya sehingga tidak dianjurkan untuk diberikan, tapi tetap masih banyak yang bisa kita lakukan dengan pemberian kloroquine ini, di mana kloroquine ini sebenarnya dipakai untuk anti malaria
dan mempunyai penyakit-penyakit untuk juga terapi penyakit-penyakit penyakit autoimun, misalnya pada penyakit rematik dan sebagainya. Nah, mekanisme antiviralnya itu diduga dengan aksi penghambatan dari enzim virus tersebut yang kita ketahui ya, baik itu yang DNA maupun yang RNA, di mana di sini polymerase-nya dicegah, jadi dia tidak bisa berikatan antara RNA dan DNA-nya sehingga hancur gitu loh virusnya. Kemudian juga dari transport partikel virusnya juga. Selain itu kerusakan dari glycosylation dari protein virusnya, sehingga ini menyebabkan virus tersebut menjadi rusak. Nah, keterlibatan dari reseptor seluler S2 ini juga berhubungan di mana kloroquine bisa menghambat ya, dan di kondisi ini otomatis virusnya tidak bisa masuk ke dalam dinding sel. Dengan itu berarti orang tersebut tidak jadi terinfeksi, lepas sendiri. Nah, jadi kalau kita bisa melihat dengan kondisi seperti ini, mungkin masih ada harapan hidroklorin, walaupun ada beberapa faktor-faktor yang harus kita perhatikan, yaitu adalah salah satunya dia punya efek samping. Nah, efek samping dari hidrokloroquine atau kloroquine tadi itu kadang-kadang yang tidak mengenakan. Jadi sampai saat ini sudah beberapa ada penelitian sampai di trial fase 3 juga ya untuk kloroquine. Kemudian juga antiviral lainnya seperti lofinavir, ritonavir, kombinasi ini dua yang saat ini kita gunakan untuk terapi HIV. Dan kombinasi obat-obatan ini ternyata sangat bermanfaat ya untuk pasien-pasien infeksi HIV. Nah, SARS-CoV-2 atau yang kita sebut penyebab dari COVID-19 itu adalah viral. Kita berharap mungkin antiviral di anti-HIV ini juga mampu, dia akan bisa menekan atau bisa menghambat atau melawan dari SARS-CoV-2 tadi, virus SARS-CoV-2. Dan ini diberikan pada kondisi-kondisi pasien dewasa dengan critical ill akibat karena COVID-19. Ternyata dari beberapa guideline itu ternyata tidak merekomendasikan untuk satu yang rutin. Kemudian favipiravir atau RNA dependent polymerase yang bisa terhambat oleh obat ini, di mana favipiravir ini dapat memblok replikasi dari virus RNA. Nah, dengan adanya pemblokan ini kita berharap virus-virus RNA, salah satunya adalah virus dari SARS-CoV-2, itu juga bisa kita hambat. Dan ini ternyata efek sampingnya sama saja juga dengan pemberian lofinavir dan ritonavir. Dan dia mempunyai efek toksisitas terhadap mitokondria. Nah, apakah juga akan berpengaruh terhadap mitokondria dari manusianya sendiri? Ada harapan baru yaitu remdesivir. Remdesivir ini memang dipakai untuk prodrug pada Ebola dan SARS pertama. Sehingga kalau kita berharap dengan SARS-2 ini yang mirip dengan SARS-CoV-2 ini dengan mirip dengan SARS-1, maka kita berharap dia akan mempunyai efek yang sama sehingga bisa mampu menjadi salah satu kandidat untuk terapi COVID-19 yang saat ini juga sudah kita gunakan untuk beberapa kasus. Darunavir saat ini belum digunakan, yang kita harapkan dia dapat menghambat replikasi juga virus tadi dan merupakan generasi kedua inhibitor protease dari HIV-1. Jadi obat-obat SARS-CoV-2 ini memang banyak dimunculkan yang berhubungan juga sebagai anti HIV ya, karena sama-sama virus RNA. Imatinib atau BCR-ABL kinase inhibitor, tipe 2 transmembran cell protease inhibitor, ini ternyata bisa memblok dan menghambat
penyatuan dari virion terhadap membran endosomalnya. Dan yang harapan berikutnya lagi adalah yang ini sekarang udah jadi tren juga, tocilizumab yang namanya banyak dipakai Actemra ya. Ini sangat mahal tapi sangat cukup lumayan dia punya untuk efek sebagai terapi dari COVID-19. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kandidat yang cukup bagus ya, walaupun dia punya efek samping terjadinya glomerulonefritis autoimun. Mudah-mudahan ini tetap bisa kita gunakan tanpa muncul efek samping tersebut. Ini merupakan salah satu monoclonal antibody inhibiting terhadap reseptor interleukin 6. Ini kalau kita kalau kita buat resumenya dari beberapa obat-obat tadi. Kemudian saya akan memunculkan mungkin yang satu belum saya munculkan, saya cuma mau menambahkan lagi ada beberapa terapi-terapi lain yang mungkin bisa menjadi salah satu pilihan, yaitu kortikosteroid, di mana kortikosteroid ini bisa menjadi salah satu menekan atau mencegah terjadinya acute respiratory distress syndrome atau refractory shock. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, tapi harap diperhatikan dosisnya juga tidak bisa berlebihan, karena begitu terlalu tinggi dosis maka dia juga menekan sistem imun kita ya, termasuk imunosupresan. Dan dari beberapa studi lain juga ada beberapa imunomodulator agent lain seperti alpha interferon, sarilumab dan lainnya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah pemberian NSAID. NSAID ada beberapa yang sebaiknya dihindari seperti pemberian ibuprofen. Kenapa? Karena beberapa menyebutkan ibuprofen dapat meningkatkan ekspresi dari S2 yang kita tahu bahwa S2 tadi berhubungan dengan reseptor penangkapan dari virus COVID-19 tadi atau SARS-CoV-2 virus. Ada antibiotik yang juga membantu penyembuhan atau membantu perbaikan kondisi, yaitu azithromycin golongan macrolide. Ini merupakan salah satu inhibiting cytokine interleukin 6, juga bisa menghambat mukosa hipersekresi dan juga bisa menekan produksi dari spesies oksigen reaktif atau ROS, dan bisa mempercepat apoptosis dari neutrofil serta menghambat transkripsi dari nuklear faktor tadi. Nah, harapan yang saat ini menjadi idola atau primadona yaitu adalah pemberian convalescence plasma atau plasma dari pasien yang sudah sembuh. Jadi pasien sudah sembuh, diambil darahnya, dia apheresis, kemudian dipisahkan, didapatkan plasmanya. Plasmanya dimasukkan ke dalam pasien yang sedang sakit menderita COVID tadi. Maka plasma pasien yang sudah sembuh ini mempunyai banyak sekali antibodi khusus yang spesifik untuk virus COVID-19, sehingga dia akan mampu mempercepat penyembuhan dan mampu akan membunuh virus dengan baik, sehingga terjadilah perbaikan-perbaikan yang cepat pada pasien tersebut. Yang kita belum jelas adalah bagaimana kalau kondisinya sudah jelek sekali dan pada saat itu virusnya mungkin sudah tidak terlalu banyak, tapi respon imunnya yang justru malah yang berlebihan yang menyebabkan pasien tersebut jadi kondisinya jelek. Nah, ini harus diperhatikan. Artinya dengan plasma konvalesen pun mungkin tidak akan menjanjikan yang cukup bagus ya. Nah, karena saya dari Kalimantan, saya mencoba untuk membuat suatu hipotesis. Apakah pasak bumi ini punya efek antivirus, salah satunya virus SARS-CoV-2? Mungkin bisa menjadi kandidat, tapi harus dibuktikan juga dengan penelitian-penelitian, yaitu salah satunya mungkin penelitian cara komputerisasi, misalnya Sidiko, atau dengan docking molekuler, kemudian baru dilanjutkan dengan dengan uji in vitro, mungkin dengan in vivo dengan hewan kita lanjutkan ya, dan baru mungkin kita lanjutkan dengan pasiennya sendiri. Nah, saya tidak tahu bagaimana, apakah mau langsung dengan pasien juga, artinya bagaimana secara etikalnya bagaimana. Tapi yang jelas
Escherichia longifolia ini mempunyai efek antiviral. Salah satunya viral adalah virus herpes 1, herpes simplex 1. Nah, ini sudah di beberapa dipublikasi, yaitu misalnya dulu ada yang publikasi dari Dong, dari Rehman, dan juga dari Rudiansyah sendiri. Saya sendiri kebetulan sudah mempublikasi ya. Bukan untuk salah satunya adalah kandidat, sebagai kandidat apakah mungkin menjadi salah satu kandidat untuk pengobatan COVID-19 dengan adanya bukti-bukti bahwa dia juga mempunyai efek antiviral. Dan yang terakhir adalah ivermectin, mungkin juga menjadi harapan. Ivermectin ini salah satu obat anti cacing ya, tapi ternyata kok bisa katanya. Jadi FDA mengapprove bahwa obat ini bisa punya aktivitas menghambat replikasi dasar SARS-CoV-2 secara in vitro. Tapi mungkin kalau secara in vitro kita harus lanjutkan ke in vivo bagaimana ya. Ini menjadi masih salah satu kandidat. Jadi masih menjadi pemikiran para ahli untuk membuat ini menjadi salah satu penelitian ke depan untuk mendapatkan terapi dari COVID-19. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan sedikit saya untuk memberikan gambaran mungkin dengan ide ya, bagaimana menghadapi COVID sekarang ini. Saat ini memang sangat sulit ya, bahwa kita itu semakin bertambah terus, dan ternyata pun definisi juga oleh Kemenkes juga berubah-berubah. Dari yang awalnya ada ODP, PDP, OTG, sekarang suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, dan kasus discarded ya kan. Jadi ini mungkin menjadi ilmu baru lagi untuk masyarakat supaya lebih paham apa itu yang disebutkan suspek, apa itu kasus probable, apa itu konfirmasi. Kemudian juga dalam kondisi sekarang ini bahwa kita menghadapi adaptasi baru yang disebut sama mereka dengan new normal. Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu setuju dengan new normal, tapi ya karena masih istilahnya terus itu sebenarnya adaptasi baru, yang karena kalau misalnya kita menyebut new normal berarti yang dulu nggak normal dong, normal baru. Jadi sekarang yang normal, kemarin juga normal, cuman normalnya agak berbeda. Nah, kondisinya adalah bahwa bagaimana pembudayaan sehat sekarang ini bisa menghindari ancaman COVID-19, dan ini perlu dukungan semua pihak termasuk pemerintah, ilmuwan kesehatan, profesional, swasta, dan lembaga kemasyarakatan yang disebut dengan pentahelix ya kan. Ada strategi, ada 5 titik yang akan dibangun untuk bagaimana menghindari ancaman COVID-19. Sehingga dengan demikian pemerintah pusat, daerah, dan juga yang lainnya itu bersama-sama untuk memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang bersifat untuk menghindari ancaman dari COVID-19. Tapi pada kondisi tertentu kita juga harus pikirkan saat ini mungkin dalam suasana kampanye pilkada yang serentak yang dilakukan, dan bagaimana kondisi ini supaya kampanye ini jadi tetap aman, demokratis, dan sebagainya, tapi juga tetap menjaga keamanan, kesehatan, dan bisa produktif untuk kondisi-kondisi pandemi ini. Ini harus dipikirkan, apakah memang harus dilaksanakan pilkada ini, ataukah memang dengan melakukan pilkada tapi dengan kondisi-kondisi tertentu yang harus kita jaga. Ini mungkin peran serta dari masyarakat serta ya pemegang kekuasaan dan pemegang kebijakan kalau menurut saya, yang perlu harus dilakukan secara sinergis dan strategi yang berjenjang. Nah, momentumnya adalah bagaimana kita membangun keberdayaan menghindar dari ancaman COVID-19 saat misalnya kondisi seperti ini, pilkada yang akan melibatkan juga organisasi profesi yaitu ID. Kami mohon untuk pemerintah, untuk para pemegang kebijakan dan sebagainya, jangan dilepas kondisi seperti ini, karena ini akan berhubungan sekali dengan kesehatan masyarakat kita. Karena organisasi profesi juga mau tidak mau harus dilibatkan.
Sehingga dengan adanya usulan tersebut, maka tugas relawan kesehatan itu juga mendorong setiap keluarga kreatif untuk ekonomi keluarganya agar masyarakat itu tetap bisa bertahan di masa pandemi ini, agar tidak terjadi krisis ekonomi semakin berat yang sepertinya terjadi di beberapa negara yang sudah ada sekarang. Dan mudah-mudahan dengan adanya program-program yang ada sekarang, yaitu seperti program jaring sosial, kemudian juga adanya BPJS dan sebagainya, maka itu akan menjadi salah satu yang bisa kita lakukan. Dan bagi masyarakat, himbauan kami yaitu agar bisa terhindar, lakukanlah gaya hidup bersih dan sehat, rajin membersihkan diri, khususnya cuci tangan, ya, bukan mandi. Kalau mandi kalau nggak ada air gimana, susah juga ya, di beberapa daerah Indonesia banyak yang nggak ada air. Dan jaga stamina, istirahat cukup, makan juga cukup bergizi. Ini yang perlu kita perhatikan, pemerintah, bagaimana ketahanan pangan kita untuk menghadapi pandemi ini. Jika merasa ada gangguan, sakit dan sebagainya, pakailah masker agar tidak menularkan ke orang lain, dan segera berobat dan cukup istirahat, serta memeriksakan diri ke pusat-pusat kesehatan. Dan apabila memang dinyatakan sebagai pasien tadi, ini masih pakai yang lama, ODP atau PDP tadi, maka ikutilah petunjuk dokter. Kalau memang suruh tinggal istirahat, harus istirahat. Dan maklumat pemerintah serta petunjuk dokter untuk isolasi diri dan karantina rumah sebaiknya tetap dilakukan. Jangan sampai terjadi penumpukan kelompok masyarakat yang sangat banyak, seperti terjadi tadi pagi saya lihat di acara seperti Car Free Day, walaupun tidak ada Car Free Day, tapi di jalanan manusia banyak sekali berkumpul, ya. Dan patuhi semua apa yang disarankan oleh tenaga medis maupun oleh pemerintah untuk pemeriksaan kondisi-kondisi emergensi dan sebagainya. Manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, dan kalau memang tidak memungkinkan untuk bertatap muka berhadapan dengan pasien atau dengan dokter yang tersebut, maka lakukanlah telekonsultasi atau bisa menggunakan daring atau online. Serta kita berusaha untuk semuanya, masyarakat semua, baik dokter maupun pejabat-pejabat dan ahli-ahli lainnya, untuk ikut serta aktif memutus rantai penularan COVID di sekitar kita minimal. Dan kepada jajaran aparat sampai Babinsa dan jajaran aparat pemerintah sampai RT RW membantu secara penuh mengawasi jalannya sistem social distancing, isolasi mandiri pada daerah-daerah sekitarnya. Ini untuk masyarakat semua, mungkin mudah-mudahan bisa membantu tipsnya. Dan bagi rumah sakit, tetap fokus pada pelayanan pandemi ini. Kelengkapan alat pelindung diri sangat mutlak disediakan bagi para petugas kesehatan agar menghindari penularan lebih lanjut ke lainnya. Kemudian membatasi penerimaan poli pasien-pasien di poliklinik, dan membatasi jumlah pendamping mengantar, mungkin hanya satu, jangan beramai-ramai, satu yang sakit yang ngantar satu mobil truk gitu ya, jadi kan nggak pas ya. Kemudian kalau rawat inap, kunjungan sesuai dengan batas waktu, kemudian pengaturan penjadwalan jaga petugas kesehatan sehingga tidak overload tenaga, tidak terjadi kelelahan, karena mereka juga manusia dan punya batas kemampuan, sehingga kalau diforsir pun mereka juga bisa terjadi sakit, dan siapa kalau sudah sakit? Nggak ada. Terus melakukan prosedur penanganan sesuai standar ditetapkan oleh kita semua dokter untuk pasien-pasien yang dicurigai COVID-19. Dan buat teman-teman sejawat semua yang pada saat ini mungkin ikut ya, mungkin sudah paham semua ini. Mudah-mudahan kalau yang belum paham nanti tinggal dipelajari lagi bagaimana penggunaan APD, bagaimana menjaga diri supaya tidak tertular dan juga tidak menularkan, bagaimana praktek pribadinya juga untuk dijaga ya. Jadi semua kita saling menjaga untuk kondisi sekarang dan saling aktif untuk memutus mata rantai tersebut, meskipun kita tidak mampu, minimal dengan edukasi atau memberikan
pengarahan-pengarahan pada sekitar kita. Ini salah satu untuk gambaran aja APD buat teman-teman sejauh semua. Level 1, level 2 nanti boleh, nanti tinggal diambil ya slide-nya ya. Level 3, kemudian sistem zonasi itu nanti berhubungan dengan pemerintah, yang sebenarnya ini tidak terlalu spesifik sekali, tapi minimal mungkin bisa menenangkan perasaan para masyarakat semua mungkin ya. Ini penggunaan masker ya, masker N95, masker bedah, kemudian Google mata, gaun, dan ini yang mungkin bisa terjadi penyebaran infeksi di rumah sakit. Dan ini kalau bisa pasien itu pulang keluar tuh seperti ini, dokter juga pulang keluar harus seperti ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, dan ini hanya pencegahan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kalau memang itu baik dan memang benar hanya datang dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.